Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah pengajian Ihya Ulumuddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk melihat serta mempelajari dan juga menghayati beberapa pelajaran terkait dengan keutamaan daripada ulama-ulama yang berafiliasi dengan akhirat serta kecelakaan yang dialami oleh ulama-ulama yang masih menyibukkan dirinya dengan dunia. Sebelumnya kita sudah membicarakan beberapa hal terkait dengan kondisi daripada ulama-ulama dunia dan juga keadaan terkait dengan ulama-ulama akhirat. Di samping itu juga disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa orang-orang yang berilmu, jika dia melalaikan ilmunya dengan kehidupan dunia, maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukuman yang paling berat bagi orang yang alim itu adalah matinya hati. Selanjutnya Imam Al-Ghazali rahimahullah menyambung pembahasan dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Wa qala rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Usamah bin Zaid, berkata Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah anak dari Zaid bin Harithah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sepertinya baterainya habis. Habis kayaknya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini perkataan Usamah bin Zaid di mana Rasulullah mengatakan, "Yukta bil alimi yaumal qiyamati." Orang alim akan didatangkan pada hari kiamat. Fayulqa finnar, lalu dicampakkan ke dalam neraka. Fatandaliqu aqtabuh, lalu kemudian isi perutnya terburai keluar. Fayaduru biha kama yadurul himaru birraha, dia berputar-putar seperti keledai yang berputar mengelilingi tempat penggilingan. Fayatifu bihi ahlun nari fayaqulun, lalu penduduk neraka pun mendatangi orang alim tersebut. Lalu mereka berkata, "Malak, apa yang terjadi denganmu hai orang alim?" Fayaqul, lalu orang alim itu pun berkata, "Kuntu amirum bil khairi wa la atih wa anha 'anil syarri wa atih." Aku memerintahkan ataupun menyuruh kepada kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Dan di saat yang bersamaan aku mencegah dan menyampaikan larangan daripada keburukan, tapi aku pun melakukan hal tersebut. Wa innama yudha'afu 'adzabul 'alimi fi ma'siyatihi, adapun kenapa azabnya orang alim ditambah pada hal kemaksiatan yang dia lakukan, li'annahu 'asa 'an 'ilmin, karena dia bermaksiat setelah mengetahui. Ini menunjukkan bahwa hukuman yang dialami oleh orang alim itu lebih berat daripada orang awam. Orang alim hukumannya di akhirat itu lebih menyedihkan dibandingkan dengan orang-orang yang bodoh.
alasan kenapa kemudian orang-orang alim ini disiksa oleh Allah melebihi orang bodoh. Orang bodoh disiksa karena tidak belajar. Sedangkan orang-orang alim disiksa oleh Allah karena pengkhianatan terhadap ilmu yang sudah dia miliki. Ada begitu banyak dalil baik dalam Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan bahwa orang alim itu dihukum lebih berat daripada orang yang tidak alim jika dia sama-sama melakukan dosa. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, hukuman yang Allah berikan kepada orang Yahudi itu lebih berat daripada orang Nasrani. Kenapa? Karena orang Yahudi mereka diberitahukan oleh Allah, diberikan kitab Taurat bersamaan dengan hal-hal yang mereka sendiri sudah tahu. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita baca misalkan di surah Al-Baqarah, itu hampir setengah juz Allah berbicara tentang orang Yahudi. Lebih kurang setengah juz Allah berbicara tentang orang Yahudi, lebih kurang. Dan pembicaraan Allah tentang orang Yahudi di awal surah Al-Baqarah di juz pertama itu, kalau kita perhatikan urutannya, akan kita temukan bahwa mereka ingkar kepada Allah. Lalu kemudian Allah ampuni dosa mereka. Lalu mereka ingkar kembali. Allah ampuni lagi dosa mereka. Terus seperti itu. Puncaknya adalah ketika mereka menyembah patung sapi betina. Itu puncaknya itu. Pada saat Nabiullah Musa alaihi salam dipanggil oleh Allah ke bukit Tursina. Ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya, bangkitlah salah seorang dari kalangan kaum Bani Israel, yaitu Samiri. Lalu kemudian dia membuat patung sapi betina emas pula. Lalu memerintahkan orang Bani Israel yang sudah tidak ada Nabi Musanya untuk menyembah. Itu pun Allah ampuni setelah itu. Masih diampuni oleh Allah. Sampai kasus kejadian terkait pembunuhan. Sebagai bentuk dari penebusan pembunuhan yang terjadi di antara mereka, maka diperintahkanlah untuk menyembelih sapi betina. Mereka pun berulang-ulang bertanya, ini sapi betinanya seperti apa, kemudian sapi betinanya warnanya apa, terus menerus mereka tanyakan. Sehingga cerita tentang sapi betina ini ditutup oleh Allah dengan kata wa ma kadu yaf'alun. Mereka bertanya yang demikian itu dengan tujuan supaya lari dari tanggung jawab. Ada yang mengatakan tidak boleh banyak bertanya karena itu diharamkan, karena merupakan celaan sebagaimana Allah mencela kaum Bani Israel. Kita jawab, jika pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sesuatu hal yang tidak diketahui dengan tujuan untuk mengamalkannya, maka tidaklah kemudian itu dicela. Berdasarkan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kalau bertanya dengan tujuan untuk supaya lari dari tanggung jawab, atau bisa saja bertanya untuk menyepelekan hukum dan syariat yang telah Allah bawa, maka itu kondisinya sama dengan Yahudi. Nah, bagaimana dengan kaum Nasrani? Kaum Nasrani itu terjebak dalam ketidaktahuan karena orang-orang yang menulis kitab Injil dengan tangan mereka
lalu melakukan perubahan, itu tidak diketahui siapa orangnya. Tidak ada catatan konkretnya hari ini. Sehingga orang yang datang kemudian menjadi rusak tanpa pengetahuan. Berbeda dengan kasus Bani Israel. Mereka tahu. Bahkan di kota Madinah itu, orang-orang Madinah pada saat perjanjian Aqabah yang pertama, ada 7 orang, ada yang menyebutkan 6 orang yang datang menemui Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sudah diutus oleh Allah menjadi Rasul, mereka berkata, oh ini yang dikatakan oleh orang Yahudi di kota Madinah bahwa akan ada Nabi yang terakhir. Lalu mereka anak muda itu bersepakat, daripada kita didahului oleh kaum kita yang di Madinah, maka kita dahulu yang datang kepada Muhammad. Kita berbaiat. Berbaiatlah mereka kepada Rasulullah, lalu masuklah Islam mereka. Dan pada saat mereka berbaiat, mereka berjanji akan kembali dengan rombongan yang lebih besar tahun depan pada musim haji, yang kemudian dikenal dengan Baiat Aqabah yang kedua. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 85 orang. Baiat dilakukan di Mina saat itu di malam hari sambil diam-diam. Yang menarik adalah bagaimana mungkin orang-orang Madinah yang berbaiat kepada Rasulullah ini tahu bahwa akan ada Nabi yang terakhir akan datang, kalau informasi tersebut tidak diberitakan oleh Ahlul Kitab. Dan kita tahu di Madinah Ahlul Kitab yang sangat terkenal adalah Yahudi. Ada 3 kabilah besar di kota Madinah Yahudi tersebut. Ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Masih di wilayah kota Madinah tapi sudah keluar dari kotanya, tapi hanya wilayahnya saja. Menuju ke arah Syam ada lagi Bani Khaybar yang merupakan masih hubungan saudara dengan Bani Nadir yang ada di kota Madinah. Maka ada hal yang menarik, ada seorang Yahudi namanya Umayyah bin As-Sad Al-Thaqafi. Umayyah bin As-Sad ini dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan nabi yang terakhir. Bahkan dia menulis syair-syair yang kalau kita baca syair-syairnya itu persis seperti syairnya tauhid. Dia memuji Allah dengan Tuhan Arasy akan memutuskan nabi yang terakhir. Tapi masalahnya Umayyah ini dia ingin nabi yang terakhir itu adalah dirinya. Itu masalahnya. Ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah, dia pun kemudian iri dan dengki kepada Rasulullah karena bukan dia orang yang dipilih. Itulah orang yang pada dasarnya dalam ayat Al-Quran itu bahkan ada ayat yang diturunkan sebagaimana riwayat Abdullah bin Amru bin Al-As terkait dengan sosok ini yang menunjukkan bahwa pada dasarnya walaupun dia Yahudi tapi keimanannya benar, tapi dia kufur dengan sebab iri dan dengki kepada Rasulullah karena bukan dia yang diutus. Artinya orang Yahudi itu sudah punya pengetahuan yang luar biasa terkait dengan nabi yang terakhir. Makanya dalam surah Al-Baqarah juga kita misalkan temukan ada ayat misalkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentang Rasulullah sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Jadi mereka punya pengetahuan tentang nabi terakhir orang-orang Yahudi ini, tapi tetap ketika Rasulullah datang tidak ada yang mau bertemu ataupun beriman kepada Rasulullah. Yang paling menarik ada seorang sahabat Rasulullah yang merupakan orang Yahudi. Bahasa kita sekarang itu kita gunakan rabi ya, rabi. Kalau Yahudi itu rabi. Rabi itu ulamanya orang Yahudi. Dia datang kepada Rasulullah kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa dia datang kepada Rasulullah bertanya 3 hal. Pertama, pertanyaannya,
Sebelum dia bertanya, dia katakan begini, pertanyaan yang aku ajukan ini tidak akan ada satupun yang tahu kecuali Nabi. Kata Abdullah bin Salam. Jadi kalau Rasulullah bisa menjawab pertanyaan itu, berarti beliau adalah Nabi. Diuji oleh Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, apa makanan pertama orang di dalam surga? Makanan pertama sekali di dalam surga yang disuguhkan kepada penduduknya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, apa tanda-tanda kiamat? Pertanyaan yang ketiga, apa tanda kalau anak yang di dalam janin seorang perempuan itu laki-laki ataukah perempuan? Bagaimana cara menandakannya? Itu pertanyaannya. Bukan berarti karena saya tahu pertanyaannya lantas nanti atau kita yang tahu di sini pertanyaannya jadi nabi, bukan. Karena kita tahu sudah membaca hadis Rasulullah. Rasulullah kemudian diam, tidak langsung menjawab. Nah, ini yang menarik dari cerita itu. Kalau Rasulullah langsung menjawab, barangkali ini mungkin akal-akalan. Tapi Rasulullah diam. Sesaat kemudian Rasulullah menjawab, barusan Jibril memberitahukan kepadaku, kata Rasulullah. Kaget Abdullah bin Salam. Jibril. Dalam redaksi hadis Imam Bukhari itu disebutkan fa innahu aduwwul yahud. Jibril itu musuhnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu marah betul kepada Jibril. Kenapa? Karena wahyunya dikasih ke Rasulullah, bukan ke orang mereka. Nabi terakhir tidak dipilih dari kalangan Yahudi, maka jadi musuh orang Yahudi. Jibril itu marah betul mereka. Itu kata Abdullah bin Salam begitu. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa makanan pertama di dalam surga adalah hatinya ikan hiu. Adapun tanda kiamat adalah orang-orang yang tadinya tidak punya sandal, tidak ada penutup kaki, pada akhir zaman akan membangun gedung-gedung yang tinggi. Itu orang-orang Arab itu. Dulu orang Arab tinggal di tenda-tenda, Pak. Tenda di tengah gurun padang Sahara pakai tenda. Bisa bayangkan, Pak. Itu kalau panas-panas sekali itu. Orang tinggal di tenda itu kan iklimnya kan cuma dua, Pak. Panas dan panas sekali. Dan itu pakai tenda. Subhanallah. Dan gak ada sandal. Tapi kata Rasulullah, di akhir zaman mereka akan membangun gedung-gedung yang tinggi. Hari ini gedung yang tinggi bukan di Amerika, Pak. Gedung yang paling tinggi di dunia itu bukan di Eropa. Gedung paling tinggi itu bukan di Cina. Gedung paling tinggi itu di Uni Emirat Arab. Gedung paling tinggi di dunia. Sekitar beberapa tahun yang lalu, salah seorang pangeran Saudi, Pangeran Talal kalau saya nggak salah, itu membuat Jeddah Tower. Bapak kalau misalkan berangkat ke Arab Saudi, turun di bandara Jeddah, itu kalau lihat ke arah laut, ada sebuah tower yang tidak selesai. Itu ketika dirancang pertama sekali untuk mengalahkan tower yang ada di Uni Emirat Arab. Salah satunya Burjul Khalifah itu, untuk mengalahkan itu. Jadi kalau itu jadi, itu akan jadi gedung tertinggi di dunia, di Saudi, di Jeddah tepatnya. Tapi karena ada masalah dalam saya tidak tahu apakah itu perebutan kekuasaan, Raja Muhammad bin Salman menangkap beberapa pangeran, bahkan dikurung di sebuah hotel, ditangkap dengan tuduhan korupsi. Saat itu ditangkap pangeran-pangeran, ditangkap oleh putra mahkota. Salah satu yang jadi efek dari pembuatan tower itu adalah Pangeran Talal itu punya efek, sehingga terpaksa disentikan. Yang paling menarik, salah satu yang kemudian menjadi tertuduh itu adalah keluarganya Bin Laden. Keluarga Bin Laden itu kalau Bapak pergi haji, itu ada bus nanti, bus Bin Laden. Itu kerajaan kerajaan bisnis yang paling besar
salah satu yang paling besar di Arab Saudi. Kerajaan orang yang nggak punya keluarga, yang nggak punya uang receh. Nah, Usamah bin Laden itu disebut-sebut sebagai salah satu dari keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Entah benar entah enggak, hanya Allah yang tahu. Karena ini semuanya konspirasi yang dibentuk oleh Amerika dan aliansinya. Tapi yang ingin saya tekankan adalah ini menunjukkan bahwa jawaban Rasulullah kepada Abdullah bin Salam itu ternyata sudah terbukti. Sudah terjadi. Berlomba-lomba orang Arab untuk bikin gedung-gedung tinggi hari ini. Jadi perseteruan itu bukan lagi antara Barat dengan Cina, bukan. Arab dengan Arab. Sudah Arab dengan Arab. Jadi apa yang Rasulullah sampaikan lebih kurang 15 abad yang lalu itu sudah terjadi. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang ketiga, Rasulullah menjawab, jika bercampur laki-laki dan perempuan, apabila yang lebih unggul itu spermanya laki-laki, maka anaknya akan menjadi laki-laki. Jika yang unggulnya perempuan, ketika terjadi percampuran tersebut, cell of womb maksudnya, maka yang akan terjadi adalah anak perempuan. Itu kata jawab Rasulullah. Kata Abdullah bin Salam, hanya seorang nabi yang bisa menjawab pertanyaan ini. Maka oleh sebab itu ya Rasulullah, saksikan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasulullah. Lalu beliau curhat ke Rasulullah. Kata Abdullah bin Salam, ini orang Yahudi ini ya Rasulullah, ini orang yang paling dusta yang pernah ada. Itu kata Abdullah bin Salam, baru aja masuk Islam. Baru aja masuk Islam sudah ngomongin begitu. Kalau engkau tidak percaya Rasulullah, coba panggil mereka dan uji. Diuji oleh Rasulullah. Dipanggillah oleh beberapa orang Yahudi oleh Rasulullah. Abdullah bin Salamnya sembunyi. Lalu ditanya kepada orang Yahudi, bagaimana pendapat kalian terkait dengan Abdullah bin Salam? Apa jawab mereka? Khairuna wa ibnu khairina. Orang terbaik yang ada di tengah kami dan anak orang yang terbaik yang ada di tengah kami. Begitu kata mereka. Itu kata orang Yahudi itu. Sesaat kemudian keluarlah Abdullah bin Salam, langsung bersyahadat di depan Rasulullah, bersyahadat kembali di depan orang-orang Yahudi tadi. Apa kata orang Yahudi? Syarruna wa ibnu syarrina. Seburuk-buruk orang yang ada di tengah kami dan anak dari orang yang seburuk-buruk ada di tengah kami. Dibalik kalimatnya, ayah-ayahnya pun dicaci maki, padahal ayahnya nggak masuk Islam. Itu Yahudi. Makanya kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah, Yahudi dulu apa Nasrani dulu disebutkan? Yahudi dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa al-maghdub alaihim yang dimarahi oleh Allah? Yahudi. Siapa waladdallin yang sesat? Nasrani. Siapa yang dulu disebutkan? Yahudi. Itu dia. Nah, itu sebabnya kenapa orang alim itu dihukum lebih berat daripada orang yang tidak alim. Tapi jangan pula nanti habis kita bicarakan begini, nanti balik dari majelis ini, mendingan saya tak usah alim. Kenapa tidak mau alim? Berat hukumannya. Usus keluar. Usus keluar kalau alim tak ngamalin. Itu sebabnya. Kalau alim ngamalin ilmunya, tempatnya pasti lebih indah daripada tempatnya orang awam di dalam surga. Kalau bahasanya, kalau orang awam tidurnya di hotel bintang 2, orang alim ini bintang 5. Kalau orang awam, orang jahil ini bintangnya kelasnya kelas ekonomi, orang alim itu VVIP. Pak, kalau nonton bola VVIP itu dekat betul tuh nama penonton. Kalau yang ekonomi itu yang di atas, yang orangnya kelihatan kayak semut, bola nggak kelihatan. Nah itu yang kalau masuk surga model begitu tuh,
Bedanya surga orang alim dengan orang jahil. Jadi jangan dibalik, saya nggak mau jadi orang alim. Kenapa? Ususnya keluar terburai. Salah. Itu kalau nggak ngamalin ilmu. Makanya di dalam Islam begini. Orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, maka tanggung jawab yang dia pikul pun lebih besar. Ketika tanggung jawab yang besar itu dia pikul, kalau dia berhasil, Allah akan balas dengan balasan yang sangat luar biasa. Tapi jika dia salah, Allah pun akan hukum dia dengan hukuman yang luar biasa. Sama dengan orang yang beban amanahnya sedikit. Kalau salah, dia hukumnya juga sedikit. Kalau berhasil, nilai yang Allah berikan juga sedikit. Tinggal dipilih, mau yang sedikit-sedikit atau mau yang banyak. Pilihannya ada di kita. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah, satu lagi, orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya itu masuk dalam kapasitas munafik. Masuk dalam kapasitas munafik. Kenapa disebut munafik? Karena orang munafik itu orang yang tahu, lalu dia memperlihatkan seakan-akan dia tahu, tapi dia sembunyikan. Sebaliknya, giliran di depan orang tuh sholatnya khusyuk banget. Ini aja kayak nggak turun ke bawah nih. Allah, di depan orang Pak. Begitu sendiri, Allahu Akbar. Itu lagi sendiri di rumah. Itu lagi sendiri itu di rumah itu. Tuh orang munafik itu begitu tuh. Kalau di depan orang tuh sholatnya lama betul, sujudnya lama betul. Begitu sudah sendiri di rumah, di kamar, kilat khusus. Karena sekarang banyak yang kilat-kilat Pak. Perangko kilat, cucian kilat ekspres, pesantren kilat. Ada pula sekarang sholat kilat. Sholat kilat itu kalau misalkan normalnya 5 menit, kalau yang kilat-kilat itu ya 1,5 menit lah selesai. Kira-kira begitu tuh. Pernah lihat di YouTube tuh yang sholat taraweh, kita masih 4G, yang beliau tuh sudah sampai 6G, 6G, saking cepatnya tuh sholat, kita nggak bisa ngikutin tuh. Kalau nonton video tuh nggak ada buffering yang lagi, langsung tuh, subhanallah. Nah, jadi tergantung sekarang kita mau seperti apa. Walidzalika qala Allah azza wa jalla. Itulah kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bagian paling bawah daripada neraka. Jadi orang alim yang mengkhianati ilmunya itu jadi kayu bakar orang bodoh. Orang alim yang mengkhianati pengetahuan yang telah Allah berikan kepada dia, maka akan Allah berikan neraka lebih rendah daripada neraka orang yang awam, yang jahil. Li'annahum jahadu ba'dal ilmi, karena mereka itu jahadu, menentang Allah, ingkar ba'dal ilmi, setelah Allah berikan ilmu kepada dirinya. Wa ja'ala al-yahuda syarram minan nasara. Itu sebabnya kenapa Allah menjadikan orang Yahudi itu lebih jahat daripada orang Nasrani. Mana Pak lebih banyak cerita dalam Al-Quran, Yahudi apa Nasrani? Hah? Yahudi. Cerita dalam Al-Quran paling banyak itu Yahudi. Nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran Nabi apa? Nabi apa? Nabi? Giliran Yahudi tahu, giliran Nabi tidak tahu. Ini bahaya juga nih. Nabi Musa. Ceritanya kaum Yahudi paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nabinya Nabi Musa. Coba lihat, kenapa orang Yahudi paling banyak disebut dalam Al-Quran? Karena semua kejahatan yang ada di muka bumi ini ada sama Yahudi. Maka kalau kita mau tadabbur kejahatan Yahudi supaya tidak sampai ke kita, sering-seringlah baca tentang ayat-ayat tentang cerita tentang Nabi Musa dan orang-orang Yahudi.
Banyak sekali kejahatan yang mereka lakukan. Bapak mulailah habis pulang dari sini tadabbur surah Al-Baqarah itu. Coba Bapak perhatikan kalau baca surah Al-Baqarah, kita geleng-geleng kepala, dikasih oleh Allah makanan dari surga, mintanya bawang merah. La haula wala quwata illa billah. Dikasih daging minta teri, Pak. Itu Yahudi itu. Makanan enak dikasih tapi mintanya bawang merah. Allahu Akbar. Itu Yahudi itu. Giliran dijamin diberikan tanah oleh Allah di Baitul Maqdis, disuruh masuk, dengan gampangnya ngomong kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Hei Musa, kau aja pergi sama Tuhanmu, kau yang berperang berdua. Inna hauna qaidun, kami duduk aja di sini. Kalau kau menang kami nanti nyusul, kalau kalah kami lari. Apalagi itu Yahudi itu. Jadi kalau kita mau lihat, makanya dulu orang tua kita dulu, Pak, orang tua kita dulu tuh kalau misalkan, saya termasuk yang sering dengar waktu kecil, itu kalau ngedidik anak kita jangan kayak Yahudi. Itu sifat Yahudi, ke anaknya loh diceritakan. Itu sifat Yahudi, nah. Dari mana mereka tahu? Mereka baca Al-Quran, mereka pelajari sifat-sifat Yahudi dalam Al-Quran, dan ternyata sifat Yahudi dalam Al-Quran itu banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kenapa cerita Yahudi itu paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran supaya kita bisa cari iktibarnya. Maka sering-sering baca kisah Yahudi dalam Al-Quran. Kisah tentang Nabi Allah Musa. Ini dua sisi, yang satu baik, yang satu jahat. Dulu sebelum saya datang ke Mesir, pergi ke Mesir nonton ilmu di Al-Azhar, dikasih tahu, oh bukan, baru sampai baru minggu pertama oleh abang-abang kelas tuh dikasih tahu begini, kalian kesini mau nyari apa? Nyari Nabi Musa ada, nyari Fir'aun juga ada. Dikasih tahu begitu. Kalian kalau mau nyari Fir'aun di Mesir ini ada, insya Allah kalian dapat. Tapi kalau kalian cari Nabi Musa pun ada di sini. Tergantung niat kalian mau nyari apa di sini. Maka ada yang dapat Nabi Musa, ada juga 1-2 yang dapat Firaun. Kenapa? Karena niatnya salah. Tapi tak banyak. Kenapa tak banyak? Biasalah. Di rumah kadang-kadang ada anak 10, satu yang kurang pas, kan ada Pak. Itu ujiannya begitu. Nah, oleh karena itu kita berharap semoga dengan apa yang kita pelajari ini kita menjadi tahu kedudukan orang-orang yang alim itu. Di satu sisi akan diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah, tapi di sisi yang lain diancam dengan ancaman yang luar biasa. Ma'a annahum ma ja'alu lillahi subhanahu walada. Padahal orang Yahudi itu tidak pernah menjadikan anak untuk Allah. Kan kalau orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan. Mereka tidak, orang Yahudi tidak mengatakan. Ada sekelompok yang mengatakan Uzair itu anak Allah, sekelompok, tapi tidak semua. Itu pada belakangan saja nanti baru muncul pemahaman itu. Pada tahap awal mereka tidak. Di Madinah itu enggak ada, mereka tetap mengesahkan Tuhan. Itu orang Yahudi itu. Tapi Tuhan yang mana itu karena mereka menolak Rasulullah. Di situ masalah pertama orang Yahudi itu. Karena mereka ingin nabi terakhir itu dari kelompok mereka. Wala qalu innahu thalithu thalathah. Mereka juga tidak mengatakan bahwa Tuhan itu trinitas, satu dari 3 pribadi. Tidak. Yang mengatakan trinitas itu siapa, Pak? Nasrani. Yahudi nggak mengatakan Nasrani. Apa mengatakan trinitas sebagaimana orang-orang Nasrani? Tidak. Tapi oleh Allah tetap dihukum lebih berat daripada orang Nasrani. Illa annahum ankaru ba'dal ma'rifah. Hanya saja mereka itu mengingkari
setelah ada pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Idh qala Allah ya ta'ala, di mana Allah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Rasulullah sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Mereka kenal Nabi, mereka tahu tentang Nabi, mereka lihat ciri-cirinya, mereka lihat sifat-sifatnya. Tapi karena bukan dari golongan mereka, dengan gampangnya mereka menolak. Dengan gampangnya. Itulah awal kejatuhan dan kehancuran orang-orang Bani Israel. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal lebih kurang 6 menit. Kita istirahat dulu, nanti insya Allah kita sambung kembali, kita bikin rangkuman dan kita buka tanya jawab. Saya ingin menutup sesi ini dengan mengatakan bahwa tidaklah apa yang kita bahas malam ini berarti harus adanya ketakutan ketika kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak boleh adanya rasa takut. Rasa takut itu baru muncul setelah ilmu itu kita miliki. Ketakutan itu adalah ketakutan ilmu yang sudah kita miliki tidak bisa kita jadikan modal untuk beramal. Ketika ilmu sudah tidak bisa lagi jadi modal untuk beramal, maka dengan apa kita beramal? Kalau ilmu tidak bisa lagi menjadi referensi supaya kita dekat dengan Allah, maka apa modal kita untuk dekat dengan Allah? Sedangkan kita tahu Allah karena ada ilmu. Kita tahu hukum Allah karena ada ilmu. Maka tidak boleh takut kita mencari ilmu Allah, tapi ketakutan itu harus kita munculkan ketika ilmu tersebut tidak bisa lagi kita jadikan sebagai modal untuk supaya kita bisa dapat beramal. Ingat kata Allah dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr. Manusia itu sungguh dalam kerugian. Semua kita ini dalam kerugian. Tapi Allah menjamin untuk 3 kelompok, mereka akan Allah lepaskan dalam kerugian itu. Siapa 3 kelompok itu? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang selalu menasihati pada kebenaran dan mereka mau saling menasihati pada kesabaran. Semoga majelis kita ini adalah media untuk kita saling nasihat-menasihati, lalu menjadi bekal bagi kita untuk bertemu Allah dengan cara husnul khatimah. Saya akhiri dulu sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان